Halo semuanya, kembali lagi bersama dengan saya Z. Kali ini saya akan bahas untuk hubungan Twin Flame Soulmate untuk periode Mei ya, bulan Mei 2020. Bagaimana kisah cinta, kisah asmaranya, dan apa pesan dari alam semesta. Saya juga akan lihatkan untuk sign zodiak dari dirimu dan dirinya ya. Mohon maaf kalau di belakang agak berisik. Oke. Silahkan pilih file 1, 2, 3. Silahkan cek ya. Di sini ada saya pakai black rock ya, black rock. Kemudian di sini saya pakai amethyst. Oke. Dan di sini saya pakai yang tongling jet, batu giok tongling ya. Oke. Saya kasih waktu untuk memilih ya. Silahkan pilih satu file aja supaya lebih resonate ya untuk koneksi Twin Flame Soulmate-nya. Dan kalau mau pilih lebih dari satu file nggak apa-apa, tapi benar-benar kayak dilihat ya apa pesan yang benar-benar bisa didapat dari kartu yang nanti akan saya buka. Oke, saya kasih waktu. Sudah bisa dengar nggak sih di belakang tuh ada suara-suara burung? Terus ada suara-suara sebenarnya daun-daun dan pepohonan juga. Saya senang banget berada di luar sini. Oke ya, jadi untuk gak berlama-lama saya akan langsung ke file 1 yang Black Rock. Terima kasih yang sudah mampir ke video ini. Semoga semuanya diberkati dengan kesehatan dan berbahagia selalu. Kita langsung aja ke file 1. Kalau mau personal reading bisa di nomor WhatsApp yang ada di deskripsi ya. Oke, yuk. Oke, yang pilih file 1, yang pilih Black Rock ya. Untuk koneksi atau hubungan asmara Twin Flame Soulmate di bulan Mei 2020 ini ya. Di sini ada Chariot. Untuk energimu, mungkin energimu sebenarnya ini Chariot dan High Priestess sama-sama di elemen air ya. Jadi bisa jadi Cancer, Scorpio, Pisces, sama-sama mengalir seperti itu karena sama-sama bijak sepertinya. Keduanya dari kalian ya, sama masing-masingnya. Si Chariotnya orang yang optimis ya, orang yang kayak ya pikiran-pikiran positif gitulah ya. Kalau High Priestess itu lebih ke kayak mistis ya, bisa jadi dia mungkin sudah ada spiritual awakening atau kebangunan spiritual di mana dia jadi orang yang lebih bijak mungkin dalam menyikapi segala sesuatu. Terus udah gitu dianya juga bisa jadi, tapi bisa kebalik ya, bisa ini dirimu bisa dirinya, kebalik-balik antara Chariot sama High Priestess, tapi keduanya kurang lebih sama ya, sama-sama bijak, sama-sama sudah sampai di satu tahap, tapi memang yang si dianya, kalau ini tergantung ini karena ini general reading, bisa kebalik-balik, tapi dari sini kalau di set kartu ini terbacanya si dianya sih lebih kayak kalau soal kebijakan tuh dia satu tingkat di atasmu gitu loh ya. Kalau dirimu dipenuhi dengan hal-hal positif, pikiran-pikiran positif, kalau dia lebih dipenuhi dengan suatu kebijakan ya, satu level kebijakan gitu yang memang menjadikan dia mungkin dalam berpikir itu dia melihat dari kacamata yang besar sekali gitu ya. Bisa kelihatan kan betapa orang yang di sini sepertinya tuh third eye-nya atau mata ketiganya sepertinya terbuka begitu. Nah, untuk koneksi Twin Flame Soulmate-nya ini di sini ada kartu Judgment. Oke. Kartu Judgment di sini itu menandakan dari dianya mungkin sudah seperti kayak sebenarnya bukan yang kayak mengadili sampai yang pakai ego atau gimana, karena kalian kan sudah sama-sama di level bijak begitu ya. Cuman ini lebih ke kayak ya kan kamu tahu kita tuh selama ini A, B, C, D. Jadi kita tuh mesti merubah arah hubungan kita menjadi A, B, C, D gitu. Tapi dengan nada-nada yang sangat nyaman gitu, yang bisa diterima. Tapi di satu sisi juga agak nyeletik gitu, agak menyelitik di hati gitu, agak membuat hati jadi kayak berpikir, oh
Ini bisa jadi kamu, bisa jadi dia yang menyatakan ya, atau keduanya dari kalian saling menyatakan, oh ternyata harusnya begini ya gitu. Perbaikan hubungan yang menurut saya cukup baik, tetapi di sisi lain bisa jadi toksik juga. Kenapa saya bilang toksik ya? Karena kan kalian sudah sama-sama berada di satu sisi yang positif dan nyaman ya. Tetapi biasanya kalau sudah level di satu positif dan nyaman, itu berada di satu level positif dan nyaman maksud saya, itu masing-masing dari kalian itu bisa jadi seperti pengen itu dia, pengen ini ya, pergi, pengen menyendiri, pengen kayak, kalau saya tidak bersama dengan dia mungkin saya akan lebih nyaman sendiri. Jadi bukan karena ego, tapi lebih kayak karena sudah mendapatkan kebahagiaan dari diri sendiri gitu loh. Merasa nyaman sendiri. Tapi apalagi yang posisinya high priestess ya, si dianya itu gitu. Cuma bisa seperti itu, bisa jadi juga ya, pokoknya ada di level seperti itulah ya kalian. Terus di sini ada Nine of Swords sama Three of Pentacles. Nah, kenapa tadi saya bilang seperti itu? Karena di sini ada Nine of Swords juga. Jadi betapa di satu sisi kalian ingin bahagia, Three of Pentacles jelas ya. Karena ini ada si jerapah yang lehernya cukup panjang yang pasti bisa menggapai 3 Pentacles ini. Jadi bisa menggapai kebahagiaan itu. Namun di sini ada Nine of Swords yang melambangkan kesetresan, melambangkan tertekan begitu, melambangkan perasaan yang perasaan yang merasa kayak sebenarnya ini bukan sebuah hubungan yang mau aku jalani, sebenarnya aku kayaknya perlu sendiri aja, kayaknya nggak I'm not belong here, aku tidak harusnya tidak berada dalam sebuah hubungan gitu loh, bukan harusnya aku tidak bersama denganmu, tapi aku harusnya tidak berada dalam satu hubungan gitu, seperti itu. Tapi ya seseorang hadir dalam hidupmu kan karena sebuah maksud ya, dan tujuannya apa? Pembayaran karma ya kan, karma yang dulu sudah ada, mungkin sudah pernah bertemu dengan dia di kehidupan sebelumnya, kemudian bertemu kembali di kehidupan ini. Kalau kamu percaya tentang rebirth atau kelahiran kembali ya, saya menggunakan konsep rebirth ya, bukan reinkarnasi, karena rebirth itu ya dirimu terlahir kembali, tapi bukan dengan fisik yang sama gitu. Karena dirimu terlahir kembali bisa jadi terlahir sebagai binatang, bisa jadi terlahir sebagai makhluk peta, makhluk di dimensi lain, bermacam-macam ya. Cuman memang ya dia hadir di hidupmu adalah sebuah pelajaran gitu loh. Jadi kalau dirimu mungkin kayak lebih positif ya, mungkin dirimu memang hadir di hidupku untuk aku memperbaiki diri, untuk supaya aku jadi insan yang lebih baik gitu. Tapi mungkin dia yang kayak entah kenapa aku sudah berada di satu posisi yang aku mungkin harus sendiri aja gitu. Tapi kayak sebenarnya kalian berdua tuh bahagia gitu loh, karena sama-sama nggak ego sih sebenarnya ya, sama-sama benar-benar menjaga keseimbangan batin gitu. Oke. Lalu di sini ada Seven of Cups sama Wheel of Fortune. Meskipun ada Three of Pentacles di sini, tapi sepertinya kalian berdua itu di bulan Mei ini sepertinya ada menginginkan sesuatu hal yang cukup besar. Misalnya apalagi kan sekarang kan lagi COVID ya. Jadi mungkin kayak pengen ketemu mungkin, atau pengen mewujudkan sebuah komitmen mungkin sampai pernikahan di bulan Mei, atau pokoknya ada sesuatu, bukan bulan Mei sih, tapi mungkin ada rencana yang sepertinya memang harus tertunda dulu ya, rencana di antara kalian berdua. Tapi saya lihat sih hubungan ini bukannya mau selesai sih, cuman kayak ada pikiran-pikiran aja lah, pengen nyendiri dan segala macam. Tapi so far sih bahagia kok dia. Di bulan Mei juga Wheel of Fortune, tetapi sepertinya ada keberuntungan, bukan keberuntungan sih kalau saya lihat, ya memang jalan karmanya kalian atau jalan kehidupan kalian memang harus seperti ini ya. Jadi jalani aja gitu. Karena di sini juga ada Knight of Pentacles. Si Knight of Pentacles ini kan dia optimis ya kan, bisa mendapatkan apa yang
dia usahakan untuk dapatkan gitu. Jadi hubungan kalian berdua itu bisa dibilang karma lah yang mempertemukan kalian, tetapi atas karma yang kalian perbuat sekarang ini di kehidupan sekarang ini, itu yang menyebabkan kalian bisa bahagia gitu. Jadi adapun perasaan ingin sendiri, perasaan merasa bahwa sendiri lebih bahagia, tetapi juga ternyata masih membutuhkan dan saling membutuhkan. Karena kalian sudah sama-sama di level yang cukup ini ya, cukup seimbang gitu. Meskipun yang satu nampaknya lebih dominan, lebih bijak, lebih mencapai kematangan spiritual gitu. Oke. Ini saya taruh di sini biar nggak jatuh. Oke. Oke, ini di sini ya. Semoga nggak jatuh karena ini lubang-lubang. Oke. Terus sama pesan dari alam semesta, kartu tikus sama kartu sabit. Oke. Sekali lagi saya berada di, tadi belum saya jelaskan saya berada di luar ruangan ya. Tadi di awal perkenalan video sudah saya sebutkan. Jadi ya, kalau ada suara-suara background di belakang saya, tolong diabaikan ya. Suara lagi. Kartu tikus dan kartu sabit. Pesan dari alam semesta. Keinginan atau mungkin keinginan untuk menyudahi atau hal-hal kecil yang hubungannya dengan emosi yang timbul karena mungkin selama ini berusaha, pasti kan kalau di level berusaha untuk berpikir positif kan ada aja yang masuk ke dalam pikiranmu, ada aja yang menjadi kendala untuk kita merubah vibrasi kita menjadi negatif gitu. Nah itu pasti ada, tapi kecil ketika sudah di satu vibrasi yang cukup bagus, cukup positif tuh biasanya kecil dia, nggak besar gangguannya. Nah oleh sebab itu gampang tebas aja gitu ya. Jangan pernah punya pikiran negatif, meskipun ada kalau muncul maklumi aja, tapi juga kesampingkan, tidak perlu dipikirkan. Kenapa? Karena vibrasi positif yang sudah Anda dan dia ciptakan selama ini itu kalau terganggu oleh hal-hal kecil di bulan Mei ini, mungkin karena aduh ampun corona aku bakalan kena apa enggak ya, terus segala macam ya. Kalau sama kamu menjaga kesehatan, kamu menjaga jarak, kemudian kamu nggak banyak interaksi kecuali di dalam rumah, kemudian kalau memang bekerja dari dalam rumah aja, semampunya tetap mencari rezeki atau tetap bekerja, tetap kuliah, tetap melakukan kegiatanmu sehari-hari, tetapi ikuti batasan atau aturan dari pemerintah, semua akan baik-baik aja. Jadi tebas pikiran-pikiran negatif. Oke? Seperti itu yang pilih PAL 1 ya, yang pilih BlackRock ini hitam nggak kelihatan nih. Ininya juga hitam. Nih ya. Oke, sampai jumpa lagi di video-video Z berikutnya. Si langsung ke PAL 2. Kalau mau personal reading bisa di nomor WhatsApp yang tertera di deskripsi ya. Saya pamit dulu, yuk kita ke PAL 2. Semoga semua berbahagia dan sehat selalu ya. Oke, yang pilih PAL 2 untuk koneksi atau hubungan asmara twin flame dan soulmate di bulan Mei 2020. Yang pertama saya cek dulu energinya dirimu ya. Dirimu di sini sebagai Queen of Air dan dirinya adalah Two of Earth ya. Queen of Air, Queen of Swords, Two of Earth, Two of Pentacles. Queen of Air ini bisa jadi sign zodiaknya adalah Libra ya, Libra. Jadi bisa jadi Libra, bisa jadi Gemini, bisa jadi Aquarius. Dan untuk si dianya adalah Two of Earth ya. Jadi sign-nya adalah kalau dia berarti elemennya elemen bumi ya. Jadi bisa Capricorn, Taurus, Virgo gitu. Nah itu untuk keduanya dari kalian. Dan yang pasti dirimu itu lebih tegas ya, kecuali kalau energinya kebalik ya, karena ini general reading ya. Dirimu lebih tegas, lebih yang kayak powerful. Kalau dia lebih banyak menimbang-nimbang dan lebih banyak apa ya kalau saya bilang ya, pakai hati kali ya, lebih banyak pakai feeling gitu. Oke, itu untuk sign zodiaknya kalian. Ingat ya, bisa jadi resonate, bisa jadi juga tidak. Kalau mau personal reading bisa di nomor WhatsApp yang ada di deskripsi. Dan untuk hubungan kalian
untuk bulan Mei ini di sini ada Page of Cups sama Eight of Wands. Dari Page of Cups sih kelihatannya dia sama dirimu ini sepertinya ada apa ya, kalau saya bilang ya, ada hal baru gitu ya. Tuh, kayak ada hal baru. Jadi si piala ini ada di pantai seperti ini yang ada hembusan air laut itu, gelombang air laut ya, itu menandakan kalau ada hal baru, ada berita yang mungkin bisa jadi membawa ke arah kebaikan, karena di sini ada Eight of Wands ya. Eight of Wands-nya agak silau di sini. Saya tunjukkan di sini Eight of Wands. Eight of Wands-nya itu menandakan kalau dia dari Page of Cups. Sepertinya ada kayak keberanian akan sesuatu yang baru ya. Dan hal ini bisa hal baru kalau kalian adalah pasangan yang sedang menikah, sedang mengharapkan anak, semoga terjadi di bulan Mei ya. Mungkin karena lagi masa-masa social distance ya, jaga jarak, terus jadi yang kayak di rumah buat anak aja. mungkin nggak tahu ya. Cuman kalau emang kalian ada hubungan seperti itu ya malah bisa jadi hamil ada. Kalau lagi harapin anak bisa jadi hamil nih di bulan Mei ya, semoga terjadilah, amin. Kalau yang sedang ekspektasi atau mengharapkan kehadiran orang bayi ya, ada tuh di Page of Cups. Terus bisa jadi juga ya, pokoknya ada sesuatu yang baru yang menantang, tapi kayaknya berani juga dari Eight of Wands ini, kayaknya berani untuk dilakukan meskipun ini adalah hal baru, dan ada kekuatan di sini di bulan Mei untuk kalian menghadapi itu. Mungkin bisa jadi selama ini kalian, apakah kalian mau jadi relawan mungkin, relawan untuk COVID mungkin ya kan, katanya jadi relawan sekarang digaji ya, tapi nggak tahu lah ya. Mungkin kalian mau melakukan sesuatu kegiatan manusiawi, atau mungkin kalian mau ya pokoknya sekedar melakukan sesuatu yang baru di bulan Mei ini untuk kalian berdua. Itu sepertinya ada jalannya dan diberi kekuatan, berkat dari alam semesta itu ada banget ya. Kalian mampu menghadapi itu gitu. Tapi bukan tantangan yang akan membuat kalian putus atau membuat kalian lemah gitu, enggak. Kalau untuk kalian yang belum ketemu ya, twin flame soulmate yang belum ketemu sih, saya lihat potensi ketemunya cukup besar sih, karena ada hal baru yang akan mempertemukan kalian. Di sini ada The Star sama High Priestess. Nah, untuk The Star di sini itu melambangkan adanya kebahagiaan, melambangkan adanya kecemerlangan ya, ditambah dengan High Priestess yang intuitif, yang yang dalam artian High Priestess ini tuh sangat peka gitu ya, sangat mistikal gitu, sangat feminim ya. Jadi hubungan kalian ini lebih ada permainan perasaan di situ, tapi juga permainan perasaan ini mengarah ke kebahagiaan. Jadi bagus kok ya. Apalagi di sini ada Nine of Cups ya. Nine of Cups-nya itu melambangkan adanya, maaf kalau ada suara, itu suara background MRT, kereta lewat. Nine of Cups di sini itu melambangkan satu titik pencapaian ya. Kalau saya lihat ya, pencapaian harta yang, kalau memang kalian ada permasalahan ekonomi yang, atau mungkin kalian sekarang sedang LDR ya, di bulan Mei ini terasanya ya paling tidak kalau misalnya ada janjian mau ketemu ya mungkin ya nanti setelah bulan berapa aku akan usahakan biar bisa bertemu denganmu gitu. Seperti itu, mungkin ada kabar ya. Jadi ada satu keputusan yang akan membawa kebahagiaan. Dan pokoknya kalau kalian sudah menjalin hubungan, bulan Mei ini kalian bisa lewati dengan sangat amat baik. Dan kalau kalian belum punya hubungan dan mungkin sudah mengetahui siapa twin flame soulmate-nya, di bulan Mei ini akan ya jadi lebih baik lagi. Oke? Terus apa pesan dari alam semesta untuk kalian? Di sini ada pohon dan ikan. Oke. Tenang aja ya, segala sesuatu pasti akan cerah kembali ya. Di bulan Mei ini yang perlu kalian lakukan adalah berharap dan berdoa aja. Dan ada plus point lagi di sini untuk yang pilih pal amethyst
itu kelihatan banget kalau kalian tuh berlimpah rezeki deh di sini. Karena kebahagiaan ini mungkin ada mengarah ke keuangan, karena di sini ada kartu ikan. Alam semesta berkata, tenanglah ya, tenanglah, karena kamu berada dalam keuangan yang terbaik masa depan, masa kini yang sangat cerah gitu loh ya. Jadi di bulan Mei itu kamu akan mendapatkan situasi finansial yang cukup baik, yang kalau ada malah kayak berlimpah rezeki gitu. Oke, semacam itu untuk yang pilih PAL 2. Dan terima kasih yang sudah mampir ke video ini. Kalau memang merasa resonate dan mau coba personal reading, bisa di nomor WhatsApp yang ada di deskripsi. Saya Zi pamit dulu, semoga semuanya berbahagia selalu, semoga semuanya hidup dalam ketenangan, semoga semuanya sehat selalu, dan benar-benar ya yang pilih PAL 2 ini semoga benar-benar banyak rezeki, amin deh, amin ya. Oke, kita langsung ke PAL 3 yuk. Oke, yang pilih PAL 3 untuk energimu dulu ya. Di sini ada Queen of Water, energi dia ada Two of Water. Sama-sama cups di sini ya, sama-sama elemen air. Jadi kalau di ada suara nih. Kalau di dia di kamu maksudnya, kamu dan ini dia ya. Kalau untuk di kamunya itu di sini bisa jadi Scorpio, dan untuk di dianya bisa jadi Cancer, tapi kedua-duanya bisa jadi sama, karena sama-sama di elemen air, bisa jadi Cancer, Scorpio sama Pisces ya. Cancer, Scorpio, Pisces. Oke. Itu untuk elemennya, zodiaknya untuk kedua-dua dari kalian, dan semoga kalau emang ini pesan untuk kalian yang berzodiak ini, semoga ini benar-benar membantu ya untuk kalian twin flame soulmate yang sudah menjalin hubungan ataupun mungkin sedang dalam tahap PDKT atau belum ketemu tapi sudah saling mengenal, ataupun seperti sudah mulai bermimpi, mulai kayak sepertinya aku sudah dekat dengan dia, sepertinya aku akan bertemu dengan dia. Ya seperti ini kira-kira gambarannya di bulan Mei ya, kalau memang nanti ketemu di bulan Mei. Oke? Jadi kalau sekarang lagi social distancing kan, nggak mungkin dong Kak bisa ketemu sama twin flame soulmate-ku. Ya mungkin aja, kan ada online dating, kan ada sosial media, kan ada online ya. Pokoknya online ya, internet itu kayaknya udah jadi sesuatu yang ini. Kayak saya aja sekarang kan uploadnya di YouTube. Kalau nggak kalian juga nggak tahu saya kan. Oke, seperti itu. Jadi kalau dari Queen of Water, kalau saya lihat sih dirimu ini juga tipikalnya lebih intuitif ya. Kalau di dia itu lebih ke ya karena ngalir air ya, jadi rasa sayang dia, orangnya penyayang sih kalau saya lihat ya, seperti itu gitu. Nah oke. Jadi untuk hubungan kalian di bulan Mei ini ya, yang akan terjadi bulan Mei, kalau memang ketemu ataupun kalau memang sudah kenalan ataupun sudah menjalin hubungan atau membuat sebuah komitmen atau mungkin malah sudah pacaran atau menikah, di sini ada Hermit sama Six of Cups. Hermit itu lebih ke melihat ke diri sendiri sih. Jadi di bulan Mei itu mungkin kalau ada kayak semacam mau berantem atau mau ada suatu konflik gitu loh, kayak berkaca ke diri sendiri. Aku juga misalnya aku bilang, kamu tuh loh pemalas, aku pemalas nggak ya gitu. Kamu tuh loh, kalau aku chat tuh sukanya nggak bales. Tapi sebelum kamu ngomong kayak gitu, kayak kamu sendiri juga, apakah kamu juga membalas dia dalam sepersekian detik kamu sudah balas dia? Kan nggak juga kan, butuh waktu. Jadi seperti itu, kontemplasi diri sih, melihat ke dalam diri sendiri. Dan sepertinya memang iya, satu kebijakan yang, level kebijakan yang luar biasa. Oke, Six of Cups, ada memori-memori indah yang mulai tercipta di bulan Mei ya. Kalau memang sudah jalani hubungan ini lama ya, berarti di momen Six of Cups ini akan ada memori indah. Entah itu mungkin kalian tidak ketemu, atau kalian mungkin malah berada di lingkungan yang cukup dekat terus kalian memang masih ketemu, seperti itu. Mungkin tetanggaan, mungkin apa gitu ya. Nah, ada The Magician sih di sini. Sepertinya sih ada arah menuju kayak perubahan, sama ada seperti ya mungkin ada sebagian kecil dari kalian yang akan The Magician ini bisa jadi kayak berbohong untuk kebaikan, mungkin seperti itu ya, white lie lah istilahnya. Tapi baik buruknya semua kembali lagi ke dalam diri sendiri ya, cuman ada indikasi ke situ.
berbohong untuk kebaikan yang memang sebenarnya ya memang baik untuk dirimu dan baik untuk diri dia juga sih. Jadi menurut saya sih nggak ada masalah di sini. Berbohong bukan sesuatu hal yang sangat ini banget sih, sangat krusial sekali, nggak sih. Cuman suatu hal yang memang dirimu lakukan supaya ya dia nggak marah, supaya dia nggak kepikiran dan segala macam seperti itu, yang bisa jadi dirimu atau dirinya yang lakukan, atau keduanya malah yang lakukan tanpa disadari, ya kayak gitu. Berarti memang benar-benar orientasinya adalah untuk kebaikan hubungan kalian. Tuh ini mah mantep banget tahu, bagus kok, bagus ya. Oke. Knight of Cups dan Ten of Wands. Oh ya, kalau ada sebagian dari kalian yang rasanya tidak resonate, itu bukan berarti kartu tarot nggak cocok untuk kalian atau gimana, enggak. Tapi lebih ke kayak energy reader, biasanya memang setiap reader itu berbeda. Ada yang cocok, ada yang tidak. Kalau nggak cocok mungkin bisa coba dengan reader lain. Kemudian bisa juga karena memang ya memang pesannya bukan untukmu gitu loh. Jadi ya udah nggak apa-apa, skip aja videonya gitu, jangan dipaksakan. Tapi kalau memang merasa kayak suka dengar suara Kak Azi gitu misalnya, aduh ini banget ya, sombong banget saya ya, misalnya kayak gitu, ya nggak apa-apa, monggo. Karena ada yang komen kayak gitu, saya sebenarnya nggak resonate tapi kayak suka denger aja suaranya Kak Azi, oh ya oke, monggo ya kan, kayak gitu. Knight of Cups dan Ten of Wands di sini. Saya sih ada kayak ngelihatnya hubungan kalian di bulan Mei itu sebenarnya ada perjalanan yang sebenarnya cukup berat ya. Mungkin kembali lagi, mungkin kalian harus berpisah, social distancing, atau mungkin kalian ada yang karena berpisah mungkin kayak dia balesnya lama atau chatnya lama atau kayak nggak call atau apa segala macam, atau ya atau mungkin sekarang kita PDKT kayaknya digantung aja gitu. Bisa jadi seperti itu di bulan Mei. Tapi sebenarnya hubungan kalian itu bagus kok ya, arahnya sebenarnya ke arah yang bagus gitu. Ditambah di sini ada Knight of Cups. Sebenarnya sih lebih ke mungkin dia akan, ya semoga ya terjadi. Ada suara motor. Jadi kayaknya ada tawaran cinta, mungkin seperti ditembak gitu. Semoga terjadi ya. Kalau ditembak kabar-kabarin ya, komen di bawah ini ya. Kalau memang rasanya ini ditembak gitu, ya seperti itu ya, bisa jadi kan. Nah jadi kalau indikasinya ada ditembak kayak gini kan, maksudnya bukan berarti tidak tidak baik-baik, enggaknya semua kembali lagi ya. Karena kan kalau ditembak mungkin kamu nggak siap, aduh selama ini udah merasa koneksi yang sangat kuat sekali, karena kan ini twin flame atau soulmate ya. Kalau twin flame kan biasanya dia sangat amat kayak berkaca gitu loh. Kadang tuh kalau kita belum bisa nerima diri kita sendiri apa adanya, itu kita nggak akan bisa terima twin flame kita. Bukan kadang, tapi memang seperti itu kalau twin flame. Kalau soulmate itu dia kan dia itu pasangan ya, dan dia pasangan jiwa, mate-nya si soulnya kita gitu. Iya, dan memang artian soul itu atau jiwa itu sendiri juga definisinya berbeda-beda gitu loh ya. Saya bahkan ada yang mendengar ada yang tidak percaya adanya jiwa, tapi istilahnya mungkin berbeda lagi, roh dan segala macam gitu. Tapi intinya karena dia adalah soulmate, ya dia saling mengisi sih konteksnya gitu. Nah, karena soulmate itu saling mengisi, maka kekurangannya adalah kelebihanmu, kelebihannya adalah kekuranganmu. Atau kalian sama-sama lebih ya, atau juga ada yang sama-sama kurang ya kan. Nah itu saling melengkapi. Nah bisa jadi kamu tidak bisa terima dengan kekurangannya. Nah itu yang membuat kayak kamu ditembak pun kayak mau nggak ya, gimana ya, mungkin nggak ketemu ya kan lagi corona gitu. Tapi kayak ya bisa jadi nih, karena kan twin flame tuh biasanya juga suka beda negara, soulmate juga bisa tuh beda negara ya kan, beda kota, beda negara, beda RT RW misalnya. Tapi kan nggak boleh ketemu. Nah terus apakah bisa kamu menerima dia atau tidak gitu, itu kembali lagi ke situ. Ya intinya sih memang
yang pilih set 3 ini ya, paul ketiga ini memang dipenuhi dengan sebenarnya kebahagiaan ada di situ, tapi juga memang ada suatu hubungan yang berat di sini yang mungkin masih kayak menggantung di situ, karena ya bisa jadi perasaan seperti ini. Tapi sebenarnya perasaan kayak gini tuh ini kayaknya yang pilih paul 3 ini terbagi-bagi sih. Jadi maksudnya ada yang ada yang suka, maksudnya ada yang sebagian besar, ada yang memang karena hubungannya sudah mungkin dalam suatu komitmen ya tercipta momen-momen bahagia. Kalau yang belum dalam suatu komitmen ya mungkin akan seperti yang tadi saya katakan gitu ya. So, apa pesan dari semesta? Oke, saya taruh kayak gini aja. Kartu bintang dan kartu pria. Yang menjadi pria atau si divine maskulinnya yang lebih maskulin energinya itu dia lebih merasa happy, lebih merasa bahagia sih ketimbang yang si DF-nya divine femininnya gitu, atau si ceweknya. Cewek belum tentu divine feminim ya, cewek juga jadi divine maskulin juga bisa gitu. Penjelasan sudah banyak banget deh yang buat tapi kalau memang nggak mau percaya dengan konsep twin flame, tapi ya pokoknya ini kita bicara soal pasangan asmara lah ya untuk hubunganmu di bulan Mei. Nah ini terbacanya di saya memang si yang cowoknya ini ya itu dia lebih merasakan kebahagiaan dibandingkan si ceweknya. Mungkin yang ceweknya kayak ngerasa ada sedikit kayak bingung atau gimana, tapi yang cowoknya lebih merasakan kebahagiaan. Jadi indikasinya kalau ada yang nembak pun mungkin yang cowok. Jadi kalau dirimu ini cowok berarti dirimu yang nembak. Ayo berani atau enggak? Ya silakan lakukan sesuai dengan keinginanmu, dan semoga hubunganmu dengan twin flame atau soulmate-mu semuanya berjalan dengan baik. Yakini aja kalau memang jodoh nggak akan kemana. Kalau memang jodoh juga harus berusaha, nggak bisa duduk diam aja ya. Oke, seperti itu untuk yang pilih paul 3. Terima kasih yang sudah mampir ke video ini. Kalau mau coba personal reading bisa di nomor WhatsApp yang ada di deskripsi. Saya Zi pamit dulu, semoga semua berbahagia selalu. Semoga twin flame soulmate yang berhubungan asmara di bulan Mei itu benar-benar bisa merasakan kebahagiaan. Semoga kalian semua sehat selalu, semoga kalian semua berbahagia selalu, banyak rezeki. Kita sama-sama berdoa untuk dunia, untuk Indonesia, untuk dirimu sendiri, untuk orang-orang di sekitarmu, keluargamu, dan semuanya semoga selalu mendapat perlindungan dan berkat dari alam semesta ya. Oke, Zi pamit dulu, bye bye. Thank you for watching this video. Don't forget to click the bell, like, subscribe, share, and comment down below.